10 November 1444. Peristiwa ini bernama Pertempuran Varna, yang dimenangkan kaum muslimin di era Kesultanan Utsmaniyah, masa Sultan Murad II, melawan koalisi kerajaan-kerajaan Eropa yang dipanglimai oleh John Hunyadi, Wladislaw, dan Mircea. Dalam kitab Ayamun Latunsa, jumlah kaum muslimin adalah 40.000, sedangkan pasukan Eropa sekitar 50-60.000 tentara. Apa yang menyebabkan pertempuran ini terjadi? Di tahun-tahun tersebut, Kesultanan Utsmaniyah sudah memiliki pengaruh yang cukup kuat di Eropa Timur. Kaum muslimin berhadapan langsung dengan kerajaan-kerajaan tua seperti Hongaria, Wallachia, dan Polandia. Di tahun ketika Hongaria sedang krisis, akhirnya para bangsawan melantik raja baru dengan niat agar pemerintahan kerajaan Hongaria bisa lebih kuat melawan eksistensi dakwah Kesultanan Utsmaniyah. Dan benar, para bangsawan Hongaria melantik Raja Wladislaw III dari Polandia yang masih muda sebagai Raja Hongaria dan mengharapkan bantuan darinya untuk mempertahankan Eropa Timur dari Kesultanan Utsmaniyah. Setelah naik tahta, ia tidak lagi kembali ke tempat asalnya dan mengambil alih pemerintahan Hongaria. Di saat yang sama, kala itu Hongaria sedang dalam fase gencatan senjata dengan Kesultanan Utsmaniyah selama 10 tahun. Sultan Murad II kala itu menjadi pemimpinnya, menyepakati perjanjian damai sementara karena beliau fokus melakukan penyatuan negeri Kesultanan Utsmaniyah dan melakukan konsolidasi dengan beberapa kabilah Turki, juga Emirat Karamanan di Anatolia. Di tahun 1444 itu pula lah Sultan Murad II memutuskan untuk pensiun dari kursi kesultanan. Beliau mengangkat putranya Mehmed II, kita mengenalnya sebagai Muhammad Al-Fatih, sebagai sultan di usia yang masih belia, yakni 12 tahun. Pengangkatan Mehmed II tentu tersiar ke berbagai negara. Hongaria seperti mendapatkan angin segar untuk melakukan penyerangan. Mereka tahu Sultan baru bernama Mehmed II itu masih terlalu muda. Itulah kemudian yang membuat Hongaria meminta bantuan Republik Venesia dan Paus Engin IV untuk membentuk koalisi besar yang akan menghancurkan Kesultanan Utsmaniyah selama-lamanya. Mereka tak ingin kehilangan kesempatan emas ini. Terkumpullah 11 kekuatan besar yang bergabung di bawah kepemimpinan Wladislaw, Raja Muda Hongaria ini. Semuanya memiliki alasan masing-masing untuk menghentikan laju pertumbuhan dakwah Kesultanan Utsmaniyah di Eropa Timur. Mereka tak mau bulan sabit berkibar di kota-kota dan gerbang benteng mereka. Sementara itu, Mehmed II yang belum lama menjalankan perannya sebagai sultan menyadari bahwa kekuatannya belum cukup tangkas untuk memimpin pasukan yang bisa melawan gabungan pasukan Eropa tersebut. Untuk itulah, ia memerintahkan pengawalnya untuk meminta ayahnya datang lagi dan menjadi sultan.
Murad II saat itu sudah pindah dari istana sultan dan memiliki rumah di Anatolia Barat Daya. Dalam suratnya, Mehmed II menulis untuk ayahnya, "Jika engkau adalah sultan, datang dan pimpinlah pasukanmu. Jika saya adalah sultan, dengan ini saya memerintahkan kamu untuk datang dan memimpin pasukanku." Murad II tahu bahwa ini adalah saat yang genting. Ia harus membantu anaknya yang sedang membutuhkan kehadirannya. Akhirnya, Murad II dilantik lagi menjadi sultan dan berangkat bersama 40.000 mujahid Kesultanan Utsmaniyah menuju ke arah Eropa. Bertemulah dua pasukan besar di sebuah tempat bernama Varna yang terletak di Bulgaria Timur. Pasukan Eropa sangat percaya diri. Mereka tidak hanya menyiapkan pasukan darat, bahkan juga menyiapkan pasukan laut untuk memblokade Selat Dardanella dan Laut Hitam. Jalannya peperangan. Pasukan Eropa ada di timur Varna, di sisi yang dekat ke pantai Laut Hitam, sementara pasukan Utsmaniyah ada di bagian barat. Sultan Murad II menyiapkan secara jenius di mana pasukan infanteri dan diposisikan di mana pasukan berkuda. Sementara pasukan Eropa merasa posisi mereka sudah dalam keadaan terbaik. Pasukan elit Janissary ditugaskan berada di jantung pasukan Utsmaniyah. Beberapa diberi tugas membuat parit dan kayu tajam untuk menghalangi laju pasukan berkuda Eropa. Pasukan lainnya ditempatkan Sultan Murad di daratan yang cenderung lebih tinggi dari posisi pasukan Eropa. Awalnya, pasukan berkuda Utsmaniyah menyerang lebih dulu, namun berhasil dipatahkan oleh pasukan Eropa. Sekitar 2/3 durasi pertempuran didominasi dengan serangan Utsmaniyah yang berhasil dipatahkan. Eropa merasa di atas angin. Namun, hal ini membuat Raja Wladyslaw tak menghiraukan nasihat panglimanya. Ia ingin buru-buru mengakhiri pertempuran dengan menembus jantung pasukan Utsmaniyah. Hanya dengan sedikit pasukan, ia memimpin penyerangan menuju tenda Sultan Murad. Namun ternyata, kuda-kuda musuh ditahan dengan palisade dan kayu-kayu tajam yang menghalangi laju kavaleri. Mereka berusaha menyerbu infanteri Janissary dan menangkap Sultan Murad dan hampir berhasil. Tetapi, di depan tenda Sultan Murad, kuda Wladyslaw jatuh ke dalam perangkap, dan ia ditebas oleh tentara Utsmaniyah bernama Khoja Hazar. Melihat hal itu, runtuhlah semangat pasukan musuh. Di saat yang sama, pasukan Utsmaniyah menghimpit dari depan dan belakang, kanan dan kiri, sehingga kerugian pasukan Eropa sangat besar. Mereka kehilangan sekitar 15.000 tentara, raja yang tewas dan panglima yang ditawan. Awalnya, Sultan Murad II juga merasa bahwa tentara Utsmaniyah kalah. Namun, tidak sampai 3 hari kemudian, beliau menyadari bahwa kaum muslimin menang. Hebatnya lagi, kemenangan Kesultanan Utsmaniyah di Varna diikuti oleh kemenangan selanjutnya dalam pertempuran Kosovo kedua pada tahun 1448. Kemenangan itu menghalangi negara-negara Eropa mengirimkan bantuan militer yang penting kepada Bizantium selama masa pengepungan Utsmaniyah atas Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II di kemudian hari.